Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yultan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang akan melaksanakan PPL siklus 2 pertemuan pertama di SDN 33 Krui, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Tegak, gerak. Ya, masuk. Ya. Ya, baiklah anak-anak. Apa kabar anak-anak pada pagi ini? Sehat, alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita menginjak acara mata pelajaran, maka kita alangkah baiknya untuk membaca doa dulu ya. Membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Bapak absen dulu. Nanti kalian mendengarkan mana yang disebut, itu yang tunjuk tangan ya. Hafid Arapat, Agung Ahmad, Emilia Azhara, Desi Misnawati, Imron, Irsad Budi, M. Rizki, Muhammad Darlis, Nili Mutiara, Nur Azizah, Rangga Fernando, Raya Putri, Rosidin, Soleh Arif Yudhistira, Siti Hasanah, Upit. Nah, baiklah anak-anak, kalian alhamdulillah anak hadir semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan mata pelajaran kita. Baiklah anak-anak, Bapak persilahkan berdiri dulu di samping meja masing-masing. Kita akan mengadakan tepuk sehat ya. Lihat di depan, lihat Bapak ya. Mana yang Bapak gerakkan, kalian mengikuti ya. 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Selamat belajar ya. Terima kasih. Jangan dulu duduk, kita langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak hitung sampai 3, kita bernyanyi. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah.
Baiklah anak-anak, masih ingatkah pelajaran kemarin tentang mencari ide sudah masih tahu? Masih tahu tentang mencari ide pokok. Baiklah, kalau anak-anak masih tahu, kita lanjutkan, yaitu tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 1. Baiklah ya. Ini enak ya. Pelajaran bahasa Indonesia, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, materi pengembangan ide pokok. Jadi materi kita adalah pengembangan ide pokok. Kalau pelajaran kemarin adalah mencari ide pokok. Tujuan pembelajaran, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut, ya. Dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara mengembangkan ide pokok bacaan seraya percaya diri. Jadi percaya diri. Nah, baiklah anak, cara mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf ya. Nah, unsur terpenting dalam mengembangkan ide pokok menjadi paragraf adalah sebagai berikut. Jadi unsur terpenting ada berapa? Ada ya. Nah, 1, harus mendapat kalimat utama yang berisi ide pokok. Itu yang pertama ya. Apa tadi yang pertama? Harus terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok ya. Yang kedua, harus terdapat kalimat penjelas untuk menguraikan ide pokok pada kalimat utama. Apa tadi? Harus terdapat kalimat penjelasan untuk menguraikan ide pokok pada kalimat utama ya. Yang ketiga, harus memiliki koherensi, yang berarti setiap kalimat contoh ya, paham ya, dilihatkan di depan. Contoh ide pokok, alat gerak yang dimiliki hewan. Jadi alat gerak yang dimiliki hewan. Alat gerak yang dimiliki oleh hewan diantaranya adalah kaki, tangan, ekor, sayap, dan sirip. Nah, setiap hewan tentunya memiliki sistem yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan tempat hidup atau habitatnya, seperti di udara. Baiklah anak-anak, udah jelas apa belum tentang apa yang dipaparkan oleh Bapak tadi tentang mengembangkan ide pokok? Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara mengembangkan ide pokok? Baiklah anak-anak, ada yang bisa ya? Tentang cara mengembangkan ide pokok, ini ya, yang ada tertera di depan. Pertama adalah harus terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok. Itu yang pertama ya. Yang kedua, harus terdapat kalimat penjelas untuk menguraikan ide pokok pada kalimat utama. Yang ketiga, harus memiliki koherensi, yang berarti setiap kalimat harus menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga paragraf mudah dikembangkan. Yang selanjutnya, harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung. Baiklah anak-anak, kalau sudah jelas semua, maka kita harus membagi kelompok dulu menjadi per kelompok 4 siswa. Kepada anak-anak yang sudah
ditunjuk kelompoknya tadi, silakan untuk membagi kelompoknya masing-masing. Silakan. Baiklah anak-anak, Bapak bagikan lembaran kerja. Satu kertas ambil satu. Satu. Nah, ini ya. Dan baiklah anak-anak, dilihat dulu kartonnya ya. Nanti cara anak-anak mengerjakan ya. Nanti seperti ini ya. Lihat seperti ini ya. Ini nomor 1, organ gerak terdiri dari 2 macam. Tulis di sini. Nanti jawabannya di pojok seperti ini. Paham ya? Ini ditulis, tempelkan gini. Ini tulis di sini ya. Terus yang kedua, organ gerak. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Nah, tulis sini. Ini ditempel sini ya. Begitu juga selanjutnya. Tanpa organ gerak, manusia tidak dapat bergerak. Nah, tulis di sini, ditempel di sini. Paham ya? Nanti ditempel, agak dempet dikit. Di sini tulis kelompoknya, ya. Kelompok berapa? Paham ya? Bisa nak ya? Ya. Paham? Ingat ya? Ingat ya? Ini kelompok berapa? Kelompok berapa? 2 ya. Kelompok 2. Nanti ada yang tulis di sini. Ini bunyinya apa? Organ gerak terdiri dari 2 macam. Tulis sini. Jawabannya nanti tulis di sini, tempel di sini, ya. Nah, terus yang kedua seperti ini juga ya. Tulis. Nih, tulis di sini, tempel juga di sini. Selanjutnya seperti itu juga nomor 3. Paham ya? Paham nggak? Paham. Nah, ini agak deketin dikit, nanti di sini tulis kelompok 2. Siapa-siapa ya? Paham ya? Nah, ini pegang. Ya. Nah, ini yang ini tulis sini, ini tulis sini, ini sini. Nah, jawab kalian tulis. Adalah gerak manusia, hewan, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk. Baiklah anak-anak, udah selesai semua kerja kelompoknya? Dah, baiklah. Kalau sudah, Bapak setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Dipersilakan. Kelompok 1 dulu ya, silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ gerak hewan dan manusia.
Ide pokok 1 akan dibacakan Agung Ahmad Saputra. Paragraf 1. Organ gerak terdiri dari dua macam, yaitu otot rangka dan otot polos atau rangka merupakan. Nah, baiklah anak, ini teman kalian kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kalau ada tanggapan dari kelompok yang lain, Bapak persilakan. Ada nggak tanggapannya? Ya, ya. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak. Ya, tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak, kelompok 1 sudah maju ke depan, maka sekarang giliran kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organ gerak manusia. Paragraf kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah dan di samping saya ada Baiklah, kami sudah memperkenalkan diri. Kami akan membacakan ide pokok nomor 1 akan dibacakan oleh Budi. Organ gerak adalah bagian penting dalam sistem tubuh manusia yang. Baiklah, selesailah sudah kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ini gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengembangkan ide pokok yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Sebelum mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Nelly Mutiara dan di samping saya Emis Firaman, di samping saya Fernando. Baiklah, ide pokok paragraf ke-1 akan dibacakan oleh Muhammad Rizky. Paragraf 1. Organ gerak yang menjadi bagian integral dari sistem bentuk manusia memiliki
formal yang terdiri dari dua macam, yaitu otot rangka dan otot polos. Otot rangka yang melekat pada tulang memberikan kemampuan untuk gerakan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang organ gerak manusia. Ide pokok pertama akan dibacakan oleh Nur Ajijah. Organ gerak sebuah kompleks penting dalam tubuh manusia, memiliki dua jenis utama yang memainkan peran kunci dalam menjaga keberfungsian tubuh kita. Pertama, otot rangka yang melekat pada tulang memberikan kemampuan untuk melakukan gerakan yang dapat dikendalikan secara sadar. Dan ide pokok pertama telah dibacakan oleh Nur Ajijah. Ide pokok kedua akan dibacakan oleh Raya Putri Kalista. Organ gerak sebagai sistem penting dalam tubuh manusia memiliki fungsi yang sangat beragam dan krusial bagi kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, organ gerak memberikan kemampuan untuk melakukan berbagai gerakan fisik yang diperlukan dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari berjalan hingga melibatkan diri dalam aktivitas olahraga yang kompleks. Ide pokok kedua telah dibacakan oleh Raya. Sudah selesai ya? Baiklah. Apakah anak-anak sudah paham tentang mata pelajaran yang kita pelajarin tadi? Paham ya? Baiklah, kalau sudah paham, mudah-mudahan anak-anak apa yang disampaikan oleh Bapak dan yang dikerjakan oleh anak-anak secara kelompok bisa memahami ya. Baiklah, bahwa kita pelajaran ini adalah mengembangkan ide pokok. Mengembangkan ide pokok ini adalah terbagi 3 macam. Pertama, ide pokok. Kedua, kalimat mengembang. Ketiga, kalimat pendukung adalah itulah untuk mengembangkan ide pokok. Nah, itu Nana. Nah, selanjutnya kita Bapak akan bertanya dengan anak-anak, anak menjawabnya nanti ya. Apakah yang membuat kamu tertarik saat belajar tadi? Ya. Tentang mengembangkan ide pokok. Ya, bagus jawabannya. Ya, tepuk tangan. Yang kedua, apakah yang terpenting kamu pelajari hari ini? Yaitu tentang ide pokok. Ya, bagus. Nah, selanjutnya kita Bapak persilahkan untuk berdiri di samping. Bapak akan mengadakan ice breaking ya. Anak-anak memperhatikan depan. Bapak menulis di papan tulis. Kalian membacanya dan mengikutinya, paham ya? Udah siap belum?
Siap ya, perhatikan ya. 1, 2, 3. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, dikasih pisang, dikasih pisang, lalu dimakan. 6, 36, 6 dikasih sudut. Hore. Nah, terima kasih. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Pelajaran kita, Bapak berpesan kepada anak-anak, berpikirlah jauh ke depan. Apa yang kamu pelajari hari ini akan membantumu di masa depan. Jadi kalian berpikir bahwa pelajaran ini adalah membantu kalian di masa depan. Kedua, pendidikan adalah senjata paling kuat yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tanpa belajar, tanpa pendidikan, kalian tidak bisa dan tidak tahu bergejolak di dunia. Maka dari itu kalian harus semangat belajar untuk tahu tentang gerak-gerik dunia. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran ini membawa berkah bagi anak-anak dan kita semuanya. Saya tutupi. Alangkah baiknya sebelum kita tutup, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.